semuanya, welcome back to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang sesuatu yang praktikal, yaitu 5 tips yang harus kamu tahu untuk milih saham dan anti nyangkut. Gak usah lama-lama, ayo langsung kita mulai ke tips yang pertama. Yang pertama itu adalah kamu harus memastikan saham yang kamu mau beli itu liquid, alias likuiditasnya dari saham tersebut itu bagus. Aku tahu, tarik nafas. Apa tadi Anggi? Iya, aku bilang tadi likuiditas. Mungkin masih banyak dari kamu yang nggak tahu likuiditas itu apa. Likuiditas itu adalah seberapa sering sebuah saham itu ditransaksikan di market. Intinya tuh saham itu harus aktif. Kenapa likuiditas itu penting gitu ya. Jadi pada saat kamu beli itu ada yang jual. Dan pada saat nanti kamu mau jual itu ada yang beli. Pernah nggak kamu ngalamin kamu beli suatu saham. Terus let's say udah untung. Tapi begitu kamu mau jual itu kok nggak ada yang beli ya. Dikunci gitu loh bid offernya. Nah itu adalah sebuah ciri-ciri saham yang nggak liquid. Paling gampang gimana Gi supaya tahu sebuah saham itu liquid atau tidak? Aku sih kayak kasih ada 2 cara gitu ya. Cara paling cupu, paling gampang itu adalah stay di LQ45. Kalau kamu masih nggak familiar dengan apa itu LQ45, ini aku kasih videonya ya. Di atas ini video lama tapi aku yakin masih banyak berguna. Nah, cara yang kedua itu adalah kamu bisa cek likuiditas sebuah saham itu di grafiknya. Tapi kan ya balik lagi kamu harus tahu apa yang dilihat gitu ya. Makanya ini aku punya edukasi sama nasabah aku yang bahasin tentang likuiditas sebuah saham. Kamu bisa belajar banyak di video itu, jadi cus aja langsung ke sana. Hal kedua, tips kedua nih, kalau kamu mau beli saham dan anti nyangkut, tolong kalau beli saham itu yang uptrend ya. Uptrend itu alias sahamnya lagi naik. Jadi tolong jangan beli saham yang lagi nyungsep gitu. Nah gimana nih taunya supaya saham itu lagi naik atau lagi uptrend? Balik lagi, maaf semuanya butuh ilmu ya, kamu harus lihat grafiknya. Aku ngeselin banget ya video kali ini karena semuanya merefer ke video sebelumnya. Tapi ini serius. Jadi aku ada sesi edukasi sama nasabah tentang gimana ngeliatin sebuah saham itu uptrend atau enggak, ciri-cirinya gimana, kamu cek aja di video ini. Kenapa uptrend itu penting gitu ya? Itu karena kita kan beli saham tuh pengennya harganya naik, jadi kita jual kita profit kan gitu ya. Paling gampang itu beli saham, paling enak supaya ya membuat kemungkinan kita profit itu semakin besar, itu adalah beli saham yang lagi naik, yang memang trennya lagi naik. Dan untuk bisa membaca tren sebuah saham, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, itu ya kamu harus ngerti grafik. Dan ngerti grafik ya berarti kamu harus belajar gitu ya. Kenapa? Kalau aku ngocehin di video ini juga kamu pasti nggak ngerti, makanya aku refer ke video sebelumnya yang kamu bisa belajar di situ. Tips ketiga supaya kamu beli saham dan gak nyangkut itu adalah sebelum kamu pencet buy itu kamu harus udah punya trading plan. Yang sering terjadi kalau newbie itu adalah berdasarkan pengalaman saya, itu adalah dia beli saham terus abis gitu nanti heboh gitu kan, nanti bingung. Biasanya naik bingung, turun bingung. Maksudnya begini, misalnya harganya naik, nanti nasabah saya itu nanya ke saya, "Mbak, saya beli XYZ sekarang harganya udah segini, udah profit, enaknya dijual atau enggak ya? Atau nanti masih naik lagi?" Itu kan naik terus bingung ya. Kalau turun terus bingung, nanti "Mbak, saya udah beli juga saham ABC, sekarang harganya segini, saya posisi rugi sekian persen, enaknya hold atau averaging down nambah lagi atau saya jual aja cut loss." Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah simbol bahwa pada saat kamu beli itu kamu belum punya trading plan. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, Anggi, jadi trading plan itu apa ya dan harus gimana gitu ceritanya? Oke, jadi gini ya, trading plan itu paling nggak mengandung dari 3 hal. Yang pertama itu adalah entry point, alias dinilai berapa kamu masuk gitu sebuah saham. Yang kedua itu adalah stop loss, dinilai berapa kamu akan mentoleransi kerugian kalau analisa kamu itu salah. Tentunya pada saat kita beli kita udah expect itu saham bakal naik kan gitu, tapi gimana pun analisa itu tinggal analisa, selalu akan ada kemungkinan kita itu salah. Kenapa harus ada level stop loss? Ini trading plan berdasarkan technical analysis ya. Jadi para fundamentalis tolong jangan menyerang saya karena kalian misalnya anti cut loss dan segala macam. Ini yang kedua, aku ngomong secara technical analysis ya. Terus yang ketiga itu adalah take profit. Jadi dinilai berapa, di value berapa, di harga berapa kita akan mengambil profit yang menurut kita sudah cukup dari kenaikan saham tersebut.
Jadi jelas kan, kalau kamu punya trading plan, itu kamu nggak bakal nanya ke siapapun bahwa posisi di harga segitu saya enaknya ngapain. Karena harusnya sebelum kamu beli, itu kamu udah punya rencananya gitu. Saya mau beli saham A di nilai sekian, saya akan cut loss di nilai sekian, dan akan take profit di nilai sekian. Hal keempat ya, tips keempat, itu adalah menetapkan money management bersamaan dengan trading plan kamu. Tadi kan udah aku bahas ya tentang trading plan. Nah, sebenarnya ada komponen lagi keempat yang ya sebenarnya bagian dari trading plan, tapi sering dikasih istilah sendiri namanya money management. Kadang ada juga yang nyebut position sizing gitu. Ini nanti itu istilahnya pakai bahasa Inggris, jadi aku tulis aja di samping gitu ya. Intinya itu adalah money management atau position sizing itu bahasa gampangnya adalah kamu harus menentukan, oke, saya udah punya nilai masuk, tadi kan trading plan tadi 3 komponen itu, nilai masuk, nilai stop loss, dan nilai take profit. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak saya harus beli sahamnya? Itu namanya adalah money management. Dan percaya atau enggak, saya baru sadar setelah saya kayak 3-4 tahun dan banyak-banyak digebukin market gitu ya, bahwa ternyata money management itu jauh lebih penting daripada trading plan. Oke, sebelum kamu salah mengartikan, maksud saya adalah begini, kamu dengerin sampai akhir. Kita sering newbie itu kalau pada saat belajar awal gitu ya di bursa itu selalu mikirnya yang, Mbak, saya pakai moving average periode berapa nih Mbak yang yang valid gitu. Atau misalnya saya mau pakai indikator apa nih Mbak, ada nggak indikator yang unyu-unyu yang pakai itu dikit sehingga kalau saya pakai itu banyakan benernya gitu. Kita selalu terpusat untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya tentunya itu penting ya. Saya nggak bilang technical analysis itu nggak penting, segala macam komponen-komponennya di technical analysis kayak di, support resistance, terus ada trend line, ada apa segala macam itu ya, Fibonacci, dan kamu sebutin lah itu nggak selesai kan. Nah itu semua penting, kalau kamu suka pelajarin aja. Tapi satu hal yang jauh lebih penting itu adalah money management, alias kamu belinya berapa banyak. Ini akan meminimalisir kerugian kamu di stock market, di bursa gitu ya. Sehingga pada saat kamu rugi itu kamu ruginya nggak rugi besar gitu, nggak rugi bandar, alias akhirnya kamu bangkrut dan bilang saham bukan buat saya karena ternyata saya rugi besar, duit saya hilang semua. Itu biasanya yang duitnya hilang semua, yang duitnya rugi bandar gitu ya, ruginya tuh benar-benar menohok, itu biasanya adalah karena kesalahan money management. Dan udah tahu kan lanjutannya kalau aku ngomong begini. Oke, aku udah punya videonya tentang money management yang aku kasih di atas. Tips kelima, oke, pasang kuping apa gitu. Tips kelima, tolong dilakukan ya semua yang udah saya bilang tadi, alias tolong dieksekusi dengan baik trading plan dan money managementnya. Karena secara pengetahuan gampang kan sebenarnya, kamu nonton video ini 10 menit juga udah tahu komponen yang harus kamu perhatikan kalau kamu mau trading dan tidak nyangkut gitu kan. Tadi trading plan, terus ada money management, itu videonya edukasi udah aku kasih link semuanya kan. Kamu tinggal tonton, kamu pelajarin, itu bisa lah, cukup mudah dalam tanda kutip gitu ya. Kalau kamu memang ngotot pengen tahu ya, kalau cuma video 10 menit kamu cuma nonton 3 menit terus kamu komplain bahwa itu susah ya maaf, itu saya bilangin aja video edukasinya tuh pada 1 jam semua gitu loh. Jadi memang prosesnya tuh harus kamu jalanin gitu ya. Tapi dengan asumsi kamu menjalankan prosesnya, kamu bersemangat benar-benar belajar dan segala macam, itu ada lagi satu hal yang harus yang harus kita jalanin prosesnya selain proses belajarnya itu tadi. Itu adalah proses kematangan jiwa gitu. Kematangan jiwa dalam mengeksekusi planning yang udah kita buat sebelumnya berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Menurut saya pribadi itu adalah yang membedakan antara trader atau investor newbie dengan orang yang udah kawakan di stock market gitu ya, di bursa saham. Orang yang udah punya banyak pengalaman di bursa itu pasti nggak bakal sibuk tengok kanan kiri, sibuk nanyain orang dan segala macam, karena mereka udah percaya sama diri mereka sendiri dan mereka akan mengeksekusi planning yang mereka buat. Mereka masih buat kerugian loh, jangan salah. Saya dulu berpikir waktu awal belajar di bursa, pasti kalau udah sekian tahun tuh nanti pokoknya beli apa naik, pokoknya deh nggak pernah salah. Ternyata itu nggak pernah terjadi guys. Jadi kerugian itu adalah bagian dari permainan dalam tanda kutip ya. Walaupun ini investasi bukan permainan, cuma maksud saya kerugian itu adalah bagian dari resiko yang harus ditanggung di setiap keputusan investasi yang kita ambil. Nggak peduli seberapapun lamanya dan banyaknya pengalaman kamu di bursa. Jadi ini bukan masalah kamu selalu benar, tapi bagaimana kamu mengeksekusi planning kamu baik ketika kamu profit ataupun ketika kamu loss. Dan itu yang bikin kamu tuh secara pengalaman lebih matang dan lebih dingin gitu ya dalam mengeksekusi trading plan kamu, sehingga portofolio kamu tuh terarah.
Alias nggak ngalor ngidul tradingnya, nggak kena pom-pom, dan nggak nyangkut. Dari 5 tips yang aku kasih tadi, mana yang menurut kamu lagi kamu pelajarin atau yang paling menarik menurut kamu? Atau kamu punya tips yang lain? Kasih tahu aku ya di komen di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu, oke? Karena berdasarkan statistik aku, masa 90% dari kalian yang nonton nggak subscribe? Jadi harus subscribe sekarang ya, cepetan aku tungguin. Jangan lupa itu tadi, share videonya ke teman-teman kamu. I'll see you in the next video, oke? Ciao!